Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku Yorin Maru 47. Jadi guys, kali ini aku akan membuat konten podcast horor tanya jawab tentang apa-apa sedikit yang sudah dialami fenomena horor oleh narasumber kali ini. Kali ini narasumbernya adalah adikku sendiri. Dia ini agak sedikit berbeda ya. Dia bisa melihat dan sekaligus merasakan interaksi getaran energi dan apa sesuatu yang berhubungan dengan alam mistis. Jadi guys, ini anaknya, namanya kalian biasa panggil Anjir ya. Dan kali ini tempat setting latar yang aku pakai di belakang ini adalah rimbunan, kalau bahasa Jawanya sih karangan ya, atau semak-semak lah. Bisa didengarkan suara latarnya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama saja ya. Pembukaan tentang apa ya kira-kira. Pertanyaan pertama, mungkin aku akan mengulik sejak kapan si Anjir ini mulai punya kelebihan seperti mungkin bisa dibilang indigo ya. Oke, jadi mulai kapan nih punya kelebihan melihat atau merasakan energi makhluk halus? Ya kalau mulai kapannya sih ya kurang jelas. Dulu itu dari SMP kelas 9 Ya, sepengetahuan itu dapat penglihatan baru menyadari kelas maksudnya mulai muncul gitu ya. Ya bukan mulai munculnya, menyadari kalau bisa merasakan sama melihat itu. Berarti bisa dikatakan mulai bisa mengendalikan kelebihan tersebut. Kalau mulai pengendalian sih mungkin waktu SMK kelas 2 baru belajar gitu. Oh, jadi seperti itu guys. Jadi bertahap ya. Kelebihan pun tidak bisa instan. Tetap harus dipelajari. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya guys, ini pertanyaan tentang beberapa sosok yang pernah dilihat oleh Anjir ini. Sosok yang umum di wilayah ini atau mungkin di tanah Jawa, ada sosok genderuwo, kuntilanak, pocong dan sejenisnya. Oke, yang pertama mau aku tanyakan di sini mungkin sosok genderuwo ya. Jadi yang pernah kamu lihat menurut pengalamanmu, ini sosok genderuwo itu sebenarnya seperti apa sih gambarannya? Kalau umumnya sih sosok genderuwo itu menyerupai manusia. Kalau di tempat-tempat terbuka seperti di bambu-bambu, di pohon, itu biasanya menyerupai wujud aslinya sendiri. Menyerupai wujud aslinya sendiri. Yang pernah aku baca dan pernah aku lihat mungkin di YouTube ya, banyak yang bilang kalau sosok genderuwo ini lebih mirip monyet. Itu gimana? Kalau lebih mirip monyet sih bukan ya, itu lebih kayak gorila, cuman bedanya bulunya panjang, matanya merah, bertaring. Jadi seperti yang umum digambarkan ya, wujudnya seperti kera besar ya, mungkin lebih tepatnya ya. Ya, kayak kera besar. Kok wujudnya itu sangat besar lah. Terus katanya wujudnya itu bisa kecil, bisa besar. Itu gimana? Kalau itu sih saya kurang paham. Pengetahuan saya kalau menyerupai wujud aslinya sendiri itu bentuknya besar, gak ada yang kecil. Sebesar apa nih? Ya tinggi besar, setinggi bambu mungkin. Jadi kisaran paling tidak di atas
paling enggak 3 sampai 5 meteran mungkin ya. Iya, bisa lebih. Jadi mengerikan ya kalau yang dilihat anjir ini tidak ada sosok yang kecil seperti manusia, begitu ya. Iya, tapi ada yang menyerupai manusia. Terus kalau pas melihat sosok ini nih, misal dari kejauhan atau mungkin yang di video-video yang pernah viral itu paling tidak sampai 2 meter mungkin, dan memang sosoknya yang aku lihat matanya memang merah menyala. Itu gimana tanggapannya kalau ada video-video seperti itu? Kalau menurutku sih, kalau dari video ya itu cuman settingan. Settingan gimana nih? Kamu taunya settingan dari mana? Karena kalau asli makhluk halus ya itu nggak pernah bisa nampak di kamera. Oh gitu ya. Kalau aku sih guys, jujur aku sangat setuju. Kenapa aku bilang begitu? Makhluk halus ini hanya bisa ditangkap oleh indera asli manusia, sedangkan di kamera dia tidak bisa tertangkap. Bagaimana kalau ada penampakan yang tertangkap oleh kamera? Kalau menurutku ini mungkin hanya kebetulan atau sangat sulit untuk didapatkan di kamera, yang mungkin hanya sebatas sekelebat bayangan, asap, atau mungkin sejenisnya. Tidak mungkin tampak seperti sosok asli manusia, begitu bukan ya? Ya, tepat sekali. Ya jadi, tapi kembali lagi kepada kalian sih guys, menanggapinya gimana. Cuman kalau kami berpendapat sosok makhluk halus, terutama yang kami bicarakan genderuwo ini, tidak mungkin secara jelas gamblang seperti kita melihat sesama manusia, begitu kurang lebih. Lalu sosok selanjutnya yang pernah kamu lihat apalagi nih? Banyak ya sosok yang pernah saya lihat gitu. Tapi yang lebih dominan itu sosok manusia sama hewan. Misalnya Kalau manusia itu misalnya kayak orang tua, terus kayak apa, hantu wanita gitu. oh iya yang pernah aku buat konten yang kemarin itu guys ya, yang di Sumber. Mungkin Anjir bisa lebih menjelaskan lebih detail bagaimana sosok orang tua penunggu sumber tersebut. Masih ingat kan yang di Sumber Titing itu? Yang di Sumber Titing ada musolanya itu. Ya, yang ada tempat sholatnya itu, yang kita bertiga di sana. Oh ya, masih ingat. Bisa dijelasin nggak deskripsi lebih detail gimana penunggu sosok tua tersebut? Kalau sosok tua di sana ya, seingatku apa, cuman iseng, gak sampai apa namanya, kayak cuman iseng doang gitu, cuman menjahili orang yang ada di sana, yang ada di area musola itu. Ya, tapi yang kita kemarin eksplor ke sana kan si Udin sampai diganggu, bahkan didorong sampai ditepuk, dipanggil juga. Itu gimana? Itu mungkin dari temennya sampean itu Ya, mungkin dia ada bermaksud kayak nantang gitu, atau mungkin dari apa, dari perewangannya dia mau nantang, itu bisa juga. jadi mungkin benturan antar kota mungkin. Ya, tepat sekali. Ya, sosok Pak Tua tersebut seperti apa sih yang kamu lihat? Sosok Pak Tua itu kayak agak sedikit bungkuk ya, jalannya itu kayak ya kayak nyeret tapi pelan, tapi gak nyeret, cuman diangkat, kayak berjalan itu lebih
terdengar suara langkah kaki yang jelas tapi pelan, langkahnya itu pelan. Jadi seperti itu guys penjelasannya sosok tua penunggu sumber di Sumber Puting. Kemudian nih, tanggapan kamu tentang jika ada penampakan tiba-tiba yang muncul itu gimana? Saranku ya tetap tenang, tetap berpikir positif. Yang kedua, jangan sampai lari kontan. Kenapa kalau lari? Kalau seumpama kalau ada kita melihat sosok di ya agak jauh dari tempat kita berada, terus kalian lari, itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Oh, jadi mungkin maksudnya misal nih kita berlari spontan sedangkan waktu itu kita berada di dekat jurang, jadi resikonya kita akan terperosok ke jurang, seperti itu bukan? Ya, kan kita kalau lari kan tidak tahu tempat kita berlari itu ada apanya, kayak seumpama ada parit atau ada apa kayu-kayu, ada benda tajam atau apa gitu, kan kita tidak tahu kondisi jalan itu. Ya benar sekali guys. Jadi kalau ada penampakan atau kalian bertemu makhluk halus, ada baiknya kalian tetap tenang dan berpikir positif, karena mungkin saja itu cuma halusinasi yang kalian buat sendiri karena rasa takut. Begitu bukan? Ya, Lantas bagaimana membedakan antara halusinasi dan memang itu benar makhluk halus? Kalau buat orang awam ya, yang membedakan itu cuman ada satu, tidak tampak dari pinggul ke bawah itu jarang sekali nampak. Selain kayak pocong itu, kalau pocong nampak seluruhnya utuh, tapi kalau selain itu dari paha ke bawah itu jarang sekali nampaknya, atau bisa dibedakan dari muka. Kalau makhluk halus jarang sekali tampak wajahnya itu kelihatan, Kecuali yang memang seperti genderuwo itu ya. ya kalau genderuwo kelihatan semua. Jadi guys, salah satu tips untuk membedakan itu makhluk halus atau hanya sekedar halusinasi adalah bagian bawah atau pinggul ke bawah dari makhluk yang kalian lihat. Kalau tidak tampak jelas atau mungkin melayang, itu mungkin sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah makhluk halus. So guys, terima kasih. Itu tadi video konten podcast horor kali ini dengan adikku Anjir yang memiliki sedikit kelebihan tentang melihat dan merasakan fenomena dan getaran energi makhluk halus. Guys, terima kasih sudah melihat video kami. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan Anjir. Satu saran buatku ya itu tadi, seumpama melihat makhluk halus tetap tenang, berpikir positif, jangan lari spontan. Ya, itu pesan dari Anjir guys. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.